Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Sahma dengan NIM 22315025 dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem operasi pada algoritma bunker. Apa itu algoritma bunker? Algoritma bunker adalah sebuah pendekatan dalam komputasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pemrosesan data. Algoritma ini sering diterapkan dalam bidang keamanan cyber, pengelolaan data rahasia, serta optimasi proses dalam sistem terdistribusi. Lanjut pada komponen utama algoritma bunker. Algoritma bunker bekerja dengan cara menyusun data atau instruksi dalam sebuah bunker yang memiliki beberapa lapisan perlindungan. Setiap lapisan memiliki fungsi tertentu. Yang pertama yaitu lapisan enkripsi, yang dimana mengamankan data dan akses tidak sah dengan teknik enkripsi yang kuat. Yang kedua, lapisan autentikasi, di mana memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses data. Yang ketiga, lapisan optimasi, yang dimana memastikan efisiensi dalam pemrosesan data dan penyimpanan data. Dan yang keempat yaitu lapisan redundansi yang dimana mencegah kehilangan data dengan teknik backup dan replikasi. Lanjut pada keunggulan algoritma bunker. Yang pertama yaitu keamanan tinggi, di mana menggunakan banyak lapisan perlindungan. Yang kedua, efisiensi penyimpanan, di mana memanfaatkan kompresi data. Yang ketiga, dukungan redundansi, yang dimana memastikan ketersediaan data meskipun terjadi kegagalan. Dan yang keempat, fleksibilitas implementasi yang dimana dapat diterapkan dalam berbagai sistem dan skenario. Lanjut kita membahas contoh soal, di mana sebuah sistem memiliki 5 proses, mulai dari P0, P1, P2, P3, P4, dan 3 jenis sumber daya ABC. Jumlah total sumber daya yang tersedia adalah 10, 5, 7, atau sumber daya A sama dengan 10, sumber daya B sama dengan 5, dan sumber daya C sama dengan 7. Pada tabel berikut, tampilkan mulai dari proses P0 sampai P4 dan maksimum sumber daya P0 sampai P4, allocation sumber daya P0 sampai P4. Yang dimana P0 maksimumnya ialah 753, allocationnya sama dengan 010, P1 maksimumnya ialah 322 dan allocationnya sama dengan 200, P2 maksimumnya ialah 902 dan allocationnya ialah 302, P3 maksimumnya ialah 222, allocationnya 211, dan P4 atau yang terakhir yaitu maksimumnya 433 dan allocationnya 002. Untuk langkah yang pertama yaitu kita melakukan perhitungan need matrix, yang dimana rumusnya ialah need sama dengan maksimum kurang allocation. Pada proses pertama yaitu P0. P0 sama dengan 753 dikurang 010. 7 dikurang 0 hasilnya 7, 5 dikurang 1 hasilnya 4, 3 dikurang 0 hasilnya 3. Lanjut pada proses selanjutnya P1 sama dengan 322 dikurang 200. 3 dikurang 2 hasilnya 1, 2 dikurang 0 hasilnya 2, dan 2 dikurang 0 hasilnya 2. Dan P2 sama dengan 902 dikurang 302. 9 dikurang 3 hasilnya 6. 0 dikurang 0 hasilnya 0. 2 dikurang 2 hasilnya 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. P3 sama dengan 222 dikurang 211. 2 dikurang 2 hasilnya 0. 2 dikurang 1 hasilnya 1. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Dan P4 yang terakhir 433 kurang 002. 4 dikurang 0 hasilnya 4, 3 dikurang 0 hasilnya 3, dan 3 dikurang 2 hasilnya 1. Sehingga
Semua proses mulai dari P0, P1, P2, P3, dan P4 kita mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan yaitu yang pertama P0 yaitu 743, P1 122, P2 600, P3 011, dan P4 431. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan available resource, di mana rumusnya available sama dengan total resource dikurang total allocation. Untuk menghitung total allocation, yaitu kita menjumlahkan seluruh sumber daya pada allocation, mulai dari A, B, dan C. Yang pertama A, sama dengan 0 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 2, ditambah 0, sama dengan 7. Yang selanjutnya B, sama dengan 0, 1 ditambah 0, tambah 0, tambah 1, tambah 0, sama dengan 2. Dan C sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 2 sama dengan 5. Dan total resource-nya seperti yang kita ketahui di soal yaitu A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 5, dan C-nya sama dengan 7. Lalu total allocation dan total resource ini kita masukkan pada rumus yang dimana available sama dengan 10, 5, 7 dikurang 7, 2, 5. 10 dikurang 7 hasilnya 3, 5 dikurang 2 hasilnya 3, dan 7 dikurang 5 hasilnya 2. Sehingga kita mendapatkan available-nya yaitu 3, 3, 2. Lanjut ke langkah selanjutnya yaitu menentukan urutan eksekusi. Yang pertama kita melakukan proses P0 to finish. Seperti yang kita lihat pada tabel, sumber daya yang dibutuhkan pada P0 yaitu 743 dan sumber daya yang tersedia ialah 332. Dikarenakan sumber daya yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan sumber daya yang tersedia, maka statusnya yaitu false. Dikarenakan statusnya false, maka kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu P1 to finish. Pada P1, sumber yang dibutuhkan ialah 122 dan available-nya atau sumber daya yang tersedia 332. Dikarenakan sumber daya yang dibutuhkan terpenuhi dengan sumber daya yang tersedia, maka status pada P1 ini yaitu true. Dikarenakan status pada proses P1 ini true, maka kita lakukan perhitungan penjumlahan pada allocation P1 dengan available saat ini, yaitu 332. 2 ditambah 3 hasilnya 5, 0 ditambah 3 hasilnya 3, dan 0 ditambah 2 hasilnya 2. Sehingga kita merilis available P1 yang terbaru ialah 532. Kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu P2 to finish. Pada tabel P2, sumber daya yang dibutuhkan ialah 600 dan sumber yang tersedia saat ini yaitu 532. Dikarenakan sumber daya yang dibutuhkan lebih besar dibandingkan sumber daya yang tersedia, maka status pada proses P2 to finish ini ialah false. Dikarenakan false, maka kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu P3 to finish. Pada P3, sumber daya yang dibutuhkan ialah 011 dan sumber daya yang tersedia saat ini yaitu 532. Dikarenakan sumber daya yang dibutuhkan tercukupi dengan sumber daya yang tersedia, maka status pada P3 ialah true. Dikarenakan pada proses P3 ini statusnya true, maka kita lakukan penjumlahan lagi antara allocation P3 dengan sumber daya yang tersedia saat ini, yaitu 532. 2 ditambah 5 hasilnya 7, 1 ditambah 3 hasilnya 4, dan 1 ditambah 2 hasilnya 2, 3. Sehingga kita mendapatkan atau kita merilis
available atau sumber daya yang tersedia yang terbaru ialah 743. Langkah selanjutnya kita melakukan proses yang selanjutnya yaitu P4 to finish. Di mana sumber daya yang dibutuhkan pada P4 ini ialah 431 dan sumber daya yang tersedia saat ini 743. Dikarenakan sumber daya yang dibutuhkan ini tercukupi dengan sumber daya yang tersedia, maka status pada P4 ini ialah true. Dikarenakan true, maka kita langsung melakukan penjumlahan lagi antara alokasi dengan available saat ini, yaitu 743. 002 ditambah 743, 0 ditambah 7 hasilnya 7, tambah 4 hasilnya 4, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Sehingga kita mendapatkan sumber yang tersedia saat ini ialah 745. Lanjut ke langkah selanjutnya atau proses selanjutnya yaitu kita melakukan perhitungan ulang pada P0 to finish. Di mana sumber yang dibutuhkan pada P0 ini ialah 743. Sedangkan sumber daya yang tersedia saat ini sekarang ialah 745. Dikarenakan sumber daya yang dibutuhkan pada P0 ini tercukupi dengan sumber daya yang tersedia saat ini ialah 745, maka status P0 to finish ini hasilnya true. Dikarenakan true, maka kita melakukan penjumlahan allocation dengan available saat ini, yaitu 010 ditambah 745. 0 ditambah 7 hasilnya 7, 4 1 ditambah 4 hasilnya 5, 0 ditambah 5 hasilnya 5. Sehingga kita merilis available pada P0 ialah 755. Lanjut ke proses selanjutnya, kita melakukan eksekusi pada proses P2 to finish. Sumber daya yang dibutuhkan pada P2 600 dan sumber daya yang tersedia saat ini yaitu 755. Dikarenakan sumber daya yang dibutuhkan tercukupi dengan sumber daya yang tersedia, maka status pada P2 ialah true. Dikarenakan true lagi, maka kita lakukan penjumlahan antara alokasi P2 dengan sumber daya tersedia saat ini, yaitu 755. Alokasi P2 302 ditambah sumber daya tersedia saat ini 755. 3 ditambah 7 hasilnya 10, 0 ditambah 5 hasilnya 5, dan 2 ditambah 5 hasilnya 7. Sehingga kita merilis available pada P2 yang dimana 10, 5, 7. Pada akhirnya, setelah semua proses selesai, semua sumber daya yang telah dialokasikan dikembalikan ke sistem, sehingga jumlahnya kembali menjadi 1057, sama seperti total awal. Ini menunjukkan bahwa tidak ada sumber daya yang hilang atau bertambah dalam algoritma bunker. Sehingga hasil urutan eksekusi ialah yang pertama P1, P3, P4, P0, dan P2. Baik, kita lanjut ke kesimpulan ialah algoritma bunker adalah solusi yang efektif untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data. Dengan memanfaatkan berbagai lapisan perlindungan, algoritma ini dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti keamanan cyber, sistem basis data, dan teknologi cloud. Baik, itu saja presentasi mengenai sistem operasi pada algoritma bunker. Saya Muhammad Abdillah Sahma dengan NIM 22315025 dari Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kendari. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.